warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Berjumpa kembali bersama saya Amirullah Abdul Aziz di channel Media Me TV. Kali ini saya sedang bersama guru saya yang membesarkan saya di media, Abu Cepian. Apa kabar Abu? Alhamdulillah Kang Amir, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Abu? Sibuk baca status di Facebook. Ya, kalau boleh tahu nih, Abu ini pokal sekali nih hari-hari ini di Facebook. Status tong baper jangan baper. Nah, ini sih kita karena sekarang lagi pandemi ya. Kita to the point aja. Kita bahas sebenarnya penanganan pandemi di Kabupaten Karawang ini seperti apa, Bu? Apakah sudah tepat dilakukan oleh pemerintah, serius tidak untuk menangani pandemi COVID-19? Ya, kalau saya sih melihatnya upaya maksimal itu sudah dilakukan dan saya melihat itulah. Cuma memang efektivitasnya yang menurut saya harus dievaluasi. Jadi kerja keras itu belum tentu itu adalah tindakan yang efektif. Banyaklah contohnya, sehingga ini harus banyak kegiatan satgas yang menurut saya ini harus dievaluasi lebih jauh gitu loh. Salah satunya Banyak, salah satunya misalnya tentang penutupan jalan lah ya. Saya kadang-kadang berpikir sejak kapan corona jalan-jalan di situ gitu ya. Itu kan ada 6 ruas ya. 6 ruas kalau nggak salah itu yang ditutup. Kalau hemat saya harusnya jangan ditutup, justru diperlancar. Karena dengan ditutupnya jalan di jalur Galumas itu ada penumpukan di jalan-jalan alternatif. Dengan ditutupnya jalan bebas itu ada penumpukan di jalan Jatirasa misalnya. Sama aja juga menyebarkan virus di sini dialihkan ke sini. Jadi tidak menurut saya itu tidak. Berarti secara tidak langsung memindahkan virus dari tempat sini ke tempat yang lain. Iya, sekarang gini, ada nggak hasil evaluasi bahwa penutupan jalan itu efektif? Kan terbukti. Dulu penutupan jalan bukan hanya sekarang, dulu zaman PSBB yang pertama ditutup jalan. Akibatnya, apakah virus itu menurun? Enggak kan, malah nambah. Jangan-jangan virus senang itu ditutup jalan. Ini kan pemerintah ya menyalahkan karena klaster mudik ini menyebabkan angka COVID-19 meningkat gitu. Sedangkan upaya-upaya pemerintah dengan penyekatan ini seperti apa sih Pak? Itu upaya kerja keras maksimal, tapi tidak efektif. Nah, terus kemudian yang kita kritisi lagi misalnya kalau malam itu kan ada wawaran tuh ya, pejabat-pejabat keliling, tapi coba lihat sekarang nih jam segini siang-siang, pada buka itu. Jadi apa ya, entah ini, ya inilah yang perlu kerjasama antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat harus sadar betul bahwa virus ini ada dan berbahaya. Nah, pemerintah juga dalam hal ini satgas tidak asal melaksanakan penyekatan, tidak asal memberikan wawaran, tetapi juga harus dengan tindakan-tindakan yang efektif. Nah, di sisi lain kan kata Abu sendiri, pemerintah ini sebenarnya sudah maksimal dalam upaya-upaya pencegahan, akan tetapi tidak efektif. Nah, efektif menurut Abu itu seperti apa? Menghentikan itu, kalau saya gini ya, sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah, saya coba dari sisi panduan agama Islam, bahwa lockdown, PSBB, PPKM ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Bahwa pernah kan dulu zaman Sayyidina Umar mau ke negeri Syam, di perjalanan bertemu dengan rombongan yang dipimpin oleh sahabat Ubaidillah, kemudian memberitahukan kepada Umar bin Khattab bahwa ada di situ ada wabah. Terjadi perdebatan, lalu kemudian muncul disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf bahwa Abdurrahman bin Auf pernah mendengar sabda Rasulullah bahwa jika ada satu wilayah terkena wabah, maka kita jangan mendekati wilayah itu, dan mereka yang ada di wilayah wabah jangan keluar. Artinya
kalau dalam bahasa kita mungkin ini yang dimaksud dengan PSBB, lockdown lah ya. Artinya lockdown itu sudah benar. Kalau ini diterapkan secara keseluruhan di Karawang, itu juga bagus juga. Misalnya ada kasar-kasar tuh, sudah lockdown aja. Cuma memang susah ya, karena memang itu harus ada persiapan pangan yang cukup, tim kesehatan juga harus siap. Nah ini kendala yang dari segi anggaran untuk Kabupaten Karawang sendiri sebenarnya sudah mumpuni nggak Karawang untuk lockdown sih Bu? Ini kesalahan kita melaksanakan ini kan situasi darurat ya. Di kondisi ini anggaran itu jangan melulu dibahas menjadi nomor satu. Nah kelemahan kita setiap kali bicara dengan tindakan pasti bicaranya anggaran. Padahal yang harus didahulukan itu keinginan. Ada nggak kemauan untuk mengisolasi misalnya COVID ini di mana gitu lah ya. Kan sekarang sampai tidak ketahuan loh Kang Amir. Sekarang sudah tidak ada klaster sebetulnya. Sebenarnya sudah tidak ada klaster mulai dari industri, petani, sekarang kan kemana-mana nih. Nah, di kondisi ini adalah keinginan masyarakat untuk mengajak kerjasama. Sekarang gini, ada kelemahan yang kedua yang mohon maaf ini juga harus dikritisi. Satgas merasa puas dalam tanda petik cukup dengan himbauan tertulis, entah itu tertulis lewat surat atau disampaikan di media. Pertanyaan saya, berapa persen masyarakat Karawang yang membaca media itu? Berapa persen masyarakat Karawang yang membaca himbauan itu? Ya kan? Masyarakat tidak tahu, sebagian besar tidak tahu. Kenapa? Karena punten, tidak semua aparat desa aktif menyampaikan himbauan tadi. Jadi nggak sampai. Jadi secara tidak langsung Satgas Covid ya, bukan lagi berbicara pemerintah, berarti kurang sosialisasi. Merasa hebat, merasa selesai dengan ketika misalnya wartawan banyak, kemudian menyampaikan himbauan, terus selesai itu, saya sudah melakukan sosialisasi. Harusnya kan gampang Pak, di tracking aja media, di beberapa media, setiap media kan ada Alexa tuh, di track berapa yang baca. Nah, ukuran kesuksesannya itu gampang diukur sebetulnya, sangat gampang untuk diukur. Nah, kenapa tidak sosialisasi langsung, misalnya mengirim satgas khusus itu ke desa-desa, ke masjid-masjid, ke madrasah. Ini kan nggak ada. Selembar kertas itu, mohon maaf ya, di kampung saya ini banyak orang lebih minat gambar daripada baca gitu. Apalagi banyak tulisannya. Ini menarik, ketika kurang sosialisasi ke wilayah-wilayah, daerah-daerah, otomatis masih ada masyarakat di Kabupaten Karawang yang ini yang seolah-olah ini kan meski sudah panjang rentetan waktu corona ini, ada sebagian masyarakat yang tidak percaya berarti kalau sangat banyak. Sekarang gini, jangan dulu bicara soal penanganannya lah. Sekarang sampaikan ke masyarakat bahwa corona itu ada dan berbahaya. Apa 100% masyarakat menerima itu? Kan enggak. Masih ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa corona pada itu mah jijionan gitu. Konspirasi dan lain-lain. Saya yakin kalau sosialisasinya sampai ke mereka, nggak ada itu. Itu dulu, langkahnya itu dulu. Sudah sampai nggak ini? Nah kalau, mohon maaf saya tidak sebut daerah, banyak yang saya pernah datang ke satu tempat, saya pakai masker, itu saya diketawain. Loh segala pakai masker cina, orang mau jeung duluran iya cina. Emang kan bahaya corona mah, cerita mah bisnis lah. Jadi ini menurut saya setelah kita sampaikan baru mereka mengerti dan ternyata kendalanya sosialisasi dari pemerintah nggak sampai. Ya. Nggak sampai. Jadi selama ini kan pemerintah cuman concern yang terhadap wilayah-wilayah perkotaan, lingkup kota saja yang PPKM, PSBB di pusat kota, sedangkan tidak terjamah ke wilayah-wilayah pelosok. Kota yang dijaga, ujung-ujung ada pasar baru di Cibuayang. Nah, saya nanya harusnya kita tanya ke diri sendiri, introspeksi, ini efektif enggak gitu? Artinya ini tidak efektif. Nah, kalau saya sih melihat pemerintah sudah maksimal, karena kalau untuk Satgas Kabupaten kan melaksanakan arahan dari pusat lah ya.
Nah, di pusat kadang-kadang juga tidak spesifik membaca budaya karakter di setiap daerah di kampung-kampung kita ini. Dan satu hal lagi, mereka yang tidak percaya corona itu menyebarkan ke yang lain. Banyak anggapan bahwa pemerintah ini melakukan kegiatan sosialisasi, kegiatan yang berupa sifatnya pencegahan COVID-19 ini hanya di wilayah suku kota saja. Banyak yang menilai, berasumsi bahwa ini untuk laporan ke pusat gitu, untuk itu sebenarnya sederhana aja kita berpikir. Nah, si maksudnya itu jalan disemprotan. Itu mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi, kan harusnya dievaluasi gitu. Jalan ngepelan jalan ini tuh mau apa sih? Coba lihat keluar mobil pemadam kebakaran kan, wah jalan disemprot, kok jalannya disemprot? Ini yang pertama itu orangnya dulu, inangnya dulu, inang dari virus. Berikan pemahaman kepada mereka, berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa virus ini ada dan berbahaya. Itu dulu. Ketika ini sudah sampai, baru sampaikan yang kedua. Pencegahannya adalah ini. Sampaikan selanjutnya pengobatannya seperti ini. Dan yang terpenting, sampaikan kepada mereka jangan ada paranoid. Nah, itu yang menarik, penyemprotan jalan disinfektan. Jadi seolah-olah kalau secara penyakit kayak malaria yang disemprot di kalau rumah sih aja. Kalau rumah apa ngerti ya? Bukan semua karena dalam ada manusia. Lah di jalan kan berarti bang tebak ban. Maaf. Ini yang harus dikritisi. Jadi saya sih sederhana. Saya selalu sampaikan kalau bisa saya takut kena kok takut dong. Ya kan pasti takut. Kita semua pasti takut. Tapi jangan terlalu khawatir karena pada akhirnya corona ini kita semua juga akan corona. Sebenarnya ini yang paling terancam ini ketika antibodi kita lemah, imun kita lemah, dan penyakit corona ini yang tadi dibilang bahwa penyakitnya ada dan berbahaya. Akan tetapi ketakutan masyarakat yang berlebihan terhadap corona bisa menjadi bumerang terhadap si orangnya sendiri. Nah, untuk instansi yang terkait sebenarnya sosialisasi kesehatan yang tepat itu seperti apa sih untuk? Kalau menurut saya, kalau sudah wabah begini, sudah musibah besar seperti ini harusnya tidak membebankan seluruhnya ke dinas kesehatan. Libatkan yang lain, dinas sosial dilibatkan. Bila perlu ajak kerjasama Kementerian Agama juga, penyuluh menyampaikan juga, gitu dan lain sehingga ini menjadi kerja kita bersama. Nah, libatkan para ustadz, biarkan ustadz menyampaikan di setiap pengajiannya bahaya virus itu ada, berbahaya, menular, tetapi kita jangan terlalu parno. Nah, tadi Kang Amir bilang soal imun. Imun itu kan nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Imun itu ada kalau dia tidak paranoid satu. Kedua, dia harus didukung oleh keadaan, oleh situasi. Saya misalnya setiap pagi itu mendengar di masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ambulan tiap jam. Sekarang sebagai pengingat gitu. Tiap hari ada ambulan, suara toa masjid. Segitu teh, alhamdulillah tahadus sampai lima istri masih bisa masak. Nah, sekarang kebayang nggak Pak? Pada saat seperti itu di dapur beras kosong, anak nangis karena lapar, pengen jajan, terus kemudian ayah lagi ongkos bang emok gitu. Ya imun turun drastis itu. Jadi penanganan bukan hanya sisi kesehatan, tapi sisi ekonomi juga harus diperhatikan. Sebenarnya ini sih yang menjadi masalah di saat pandemi ini. Masyarakat ini ketika dipusingkan dengan virus corona selain penyakitnya dengan dampak dari virus sendiri, pandemi ini mengharuskan kita di rumah saja, tapi kebutuhan banyak, pendapatan nggak ada, tapi pengeluaran banyak. Sedangkan dari pemerintah ya kita tahu bantuan dari pemerintah itu walaupun ada bisa menjamin kebutuhannya. Enggak, itu stimulus lah ya. Stimulus, dan memang kalau kita mau jujur Bang Amir, sekarang ini kan tukang gorengan aja, sok lihat pinggir jalan. Udah ngeluh itu, dagang itu, pembeli itu mau beli
nunggu nggak goreng gitu. Dia nggak mau beli yang sudah digoreng gitu, nunggu. Otomatis kan turun pasti omset kalau begitu. Karena masa orang harus menunggu gitu ya. Terus kemudian juga ke warung. Bahkan ada gini loh Pak, di kondisi seperti ini adalah seseorang yang bilang ke saya, Kang, kemana ya saya pengen positif dong katanya. Gimana mau pengen positif kan? Kita iya kan lumayan lah 14 hari bisa di rumah sakit kasih makan. Kalau bisa mah bukan hanya saya Kang, saya sama istri sama anak juga cenah. Tuh kan, ini sudah ada seperti ini. Kajian tinggi lah orang mah 14 minimal selama 14 hari saya tidak ada nanti tidak mengeluarkan pengeluaran lah ya. Karena nanti dijamin oleh pemerintah 14 hari sampai bilang sih kamu tau ya, saya isi 1, anak katanya 3, mertua 2 katanya, tolong dong saya di swab tapi hasilnya harus positif. Sampai ada yang seperti itu. Stres Pak, nggak ada duitnya, nggak, artinya nggak ada bekal buat sehari-hari. Nah ini harus menjadi bagian yang dipikirkan. Jadi ulang perempuan jalan, ini jangan disemprotan manusia namanya ada pikiran. Nah, ini juga mungkin salah satu dampak PPKM darurat ketika kemarin kan ramai gitu bahwa ada beberapa si pengendara atau masyarakat yang terkena disidang di tempat pelanggaran, harus mengeluarkan kocek, harus mengeluarkan uang. Sedangkan di saat pandemi ini jangankan 100, 200, 50 ribu untuk para pedagang itu sudah alhamdulillahnya banget gitu. Nah ketika mereka berjualan kena razia dan harus terpaksa merelakan uang yang tadinya buat makan, ini sebenarnya apa sih yang dari sisi efek jeraknya bagus. Karena dengan begitu orang tidak lagi berani melakukan pelanggaran karena akibatnya bakal bayar denda. Satu sisi di efek jerak, tapi di sisi pelaksanaan ya sisi kebijakan juga harus ada. Karena mereka itu datang ke pasar karena lapar kok. Mereka itu dagang itu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya kan tinggal sekarang begini aja, kalau menurut saya kita fokus di vaksin. Ya, masyarakat harus bersama-sama dengan Satgas, khususnya yang sudah divaksin. Ini vaksin aja dulu. Setelah vaksin selesai semua, udah bebasin aja. Dan pada akhirnya kita akan bersahabat dengan corona. Singapura itu, kenapa Singapura menyatakan pernyataan kayak kemarin itu? Karena memang vaksinasinya sudah berhasil. Nah, di Indonesia ini kan baru 1%, belum. Jadi itu dulu lah. Jadi biaya yang seharusnya buat nyemprot, buat apa tadi, saya kayak gitu-gitu, itu sudah hilangkan, alihkan ke biaya vaksin. Setelah seluruhnya divaksin, sudah kita bersahabat saja dengan corona. Karawang bisa seperti itu. Harus bisa dong, masa enggak? Ya, bupatinya dokter kok. Bupati dokter. Iya, masa nggak bisa? Harus bisa. Saya yakin Ibu Selika, Pak Hajar, saya sering ketemu dan saya melihat betul Pak, itu pusing itu kalau sudah ada muncul korban itu. Saya malah pernah melihat Pak Hajar nangis itu kayak kemarin itu. Dari data hari kemarin itu ada 1.100 sekian, yang meninggal 21. Nah, nggak tahu nih hari ini ya. Jadi itu sama karena kebingungan harus bagaimana. Nah ini kalau menurut saya sih Satgas jangan berdiri sendiri, ajak kerjasama masyarakat secara keseluruhan, berbagai lintas profesi, termasuk ajak industri juga. Yang mendorong industri tutuplah perusahaannya sudah. Nah, ini kan banyak juga perusahaan yang buka-buka aja. Nah, gitu kan. Nah ini jangan juga berpikir melulu soal PAD dan lain-lain. Ini nyawa masyarakat, nyawa rakyat itu harus menjadi prioritas. Berarti kesimpulannya ketika pemerintah ini hanya memfokuskan untuk PPKM yang beberapa kali dilakukan namun tidak efektif, gagal. Berarti seharusnya evaluasi, dan kalau lockdown sebenarnya bisa apa enggak? Kalau tadi merujuk ke perjalanan pernah terjadi ini di zaman saya ya lockdown. Ya, harus di lockdown. Kebutuhan? Nah itu kebutuhan di pemerintah. Cuma kan kebutuhan negara juga nggak ada duit bener ya. Negara jadi bingung. Terus kumaha tuh? Ya pada akhirnya kita berpasrah kepada sekarang ini ya, masing-masing masyarakat harus jaga imun sendiri. Kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan yang tidak ini bisa sampaikan. Kan Satgas juga buka itu ya, buka
nomor khususnya ya, yang bisa dihubungi. Ya. Mungkin terakhir harapan kepada pemerintah dan masyarakat. Masyarakat otomatis kan harus waspada, harus patuh, harus menjalankan prokes. Nah, untuk pemerintahnya Kuncinya di sosialisasi. Saya tidak tahu apakah Satgas tahu bahwa apa yang disampaikannya itu sampai ke masyarakat keseluruhan atau tidak. Tapi saya orang kampung, saya hidup di kampung, saya tahu masyarakat itu banyak yang tidak tahu bagaimana bahayanya corona apa, bagaimana cara penyebarannya, bagaimana mencegahnya, dan kalau sudah terpapar bagaimana mengobatinya. Ini juga harus disampaikan karena tidak bisa mengandalkan obat dari pemerintah. Ya kan? Masa harus apa-apa dulu? Ya, udah jelas di Karawang sudah tidak ada tempat kok untuk. Nah, kalau sudah begitu jangan paksakan. Udah sampaikan saja ke masyarakat dengan terserah lah, Zoom apa terserah, yang penting harus sampai. Informasi ini harus sampai detail kepada masyarakat. Yang satu, yang kedua, evaluasi kegiatan-kegiatan yang tidak efektif, alihkan yang ke lebih efektif. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa pemerintah sudah maksimal. Saya melihat betul bagaimana jam 2 malam, siang malam gitu ya. Mana gitu ngebajuran jalan kadang-kadang jadi salah gitu deh. Nah itu jadi kalau kerja keras luar biasa dan itu di tingkat lapangan. Kemudian saya tahu bagaimana bupati dan wakil bupati mengerahkan segala kemampuannya untuk bisa menekan lah ya angka penyebaran corona. Kemudian ke masyarakat kita minta orang silih ingatan. Ayo nama tong mereka doang bisi kupur. Saya ingatkan satu juga, mereka yang hari ini tidak percaya ada corona dan tidak percaya corona itu berbahaya, saya khawatir kufur. Al-Quran sudah jelas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Seluruh ahli di dunia ini sudah menyatakan bahwa corona itu ada dan berbahaya, ya kan? Dan itu perintah ke kita, ke umat Islam adalah bertanya kepada ahlinya. Ahlinya sudah menyampaikan. Artinya ketika kita tidak percaya corona bukan ketika saya anggap kufur bukan berarti karena tidak percaya ke ahli, tapi tidak percaya ke ayat Al-Quran yang mengharuskan kita bertanya kepada ahlinya. Saya khawatir jangan sampai musibah ini menyengsarakan kesehatan, menyengsarakan ekonomi, dan yang penting menyengsarakan iman. Nah ini masyarakat juga bahaya kalau ada yang berpikir bahwa corona ini ada corona itu mah jangan kufur tungtungna corona ongo dosa ongo jadi double ulah kita gitu nih. Atur nuhun atas waktunya ini. Banyak yang disampaikan Abu terkait kritikan kepada pemerintah juga, memberikan solusinya juga, dan harapannya untuk pemerintah untuk efektifkan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang tentunya baik dalam menangani penyebaran virus COVID-19. Hatur nuhun Abu atas waktunya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.